Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa meneruskan kegiatan kita melaksanakan ta'lim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan khususnya kesempatan sore yang berbahagia ini merupakan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembahasan tentang masalah as-sirah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan terakhir telah kita pelajari bersama tentang keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keluarga besar beliau adalah Bani Hashim. Ya, Bani Hashim ini merupakan keluarga yang terkenal di suku Quraisy karena Hashim merupakan orang yang berkedudukan yang tinggi ya di kota Mekah secara khusus. Bapaknya Rasulullah adalah Abdullah. Ini juga ya cucunya Hashim yang memiliki banyak keutamaan. Ya, Abdullah adalah anaknya Abdul Muttalib yang mana waktu itu pernah dinazarkan oleh bapaknya mau disembelih ketika dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun usaha tersebut dihalang-halangi oleh keluarga besarnya, saudara-saudaranya dan paman-pamannya, akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Kita teruskan pembahasan berikutnya adalah al-maulid, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kemarin dijelaskan Abdullah ya dinikahkan oleh bapaknya, oleh Abdul Muttalib, dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang terhormat, yaitu Aminah, seorang wanita yang memiliki kedudukan. Ya, akhirnya dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak. Namun sebelum anak ini lahir, ya Abdullah diutus oleh bapaknya untuk berdagang ya ke negeri Syam. Kemudian di tengah perjalanan Abdullah meninggal dunia ketika dia meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung, Aminah
ya istrinya Abdullah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal oleh Abdullah melaksanakan perintah dari bapaknya untuk pergi dalam suatu perdagangan. Di tengah perjalanan di kota Madinah dia meninggal dunia. Ya, sehingga Rasulullah lahir ke muka bumi dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Dikatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syi'bi Bani Hashimin fi Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di perkampungan Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bani Hashim, perkampungan demikian. Yang ini merupakan ya kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sobihatan yaumal itsnaini, di waktu pagi hari Senin. At-tasi' tanggal 9. Wa yuqalu ats-tsaniya asyara. Ada yang mengatakan ats-tsani asyara, ada yang mengatakan tanggal 12. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tanggal ya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Min syahri Rabiul Awwali amal fil, pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Karena tahun tersebut ya pada tahun dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi ya Raja Abruhah mau menyerbu kota Mekah, hendak menghancurkan Ka'bah ya dengan membawa pasukan yang sangat besar, 60.000 pasukan dikerahkan dari kota Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, namun sebelum masuk kota Mekah, pasukan yang besar ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun tersebut terkenal dengan tahun gajah karena sebagian pasukan yang dibawa oleh Raja Abruhah ini mengendarai gajah. Ini hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari Senin. Ya, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Dikatakan wa tarikhul awwalu asahhu, tanggal yang pertama itu lebih benar, wa tsani asyharu, tapi tanggal yang kedua 12 ini lebih terkenal. Ya, sehingga terkenalnya Rasulullah dilahirkan tanggal 12 bulan Maulud tahun gajah. Ya, ini yang terkenal di kalangan kaum muslimin. Tapi dikatakan yang benar adalah tanggal 9. Tapi tanggal 12 ini lebih masyhur di kalangan kaum muslimin. Wa huwa yuwafiqu al-yauma tsani wal isyrina. Al-yauma tsani wal isyrina min syahri Abril sanata wahid wa sab'in ba'da khamsi mi'ati miladiyatan, yaitu hari tersebut bertepatan dengan bertepatan dengan tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Hijriahnya tahun berapa ini? Tahun berapa Hijriah Rasulullah dilahirkan? Belum ada ya. Belum ada Hijriahnya. Karena tahun Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi tahun berapa Hijriah Rasulullah dilahirkan itu nanti sebelum Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Ini hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qabalathu aidayathu asy-syifa'u bintu Amrin. Dan adalah qabalathu, itu kalau bahasa sekarang bidannya ya, yang membidani, yang membantu kelahiran Rasulullah. Qabalathu maknanya dayathu, yaitu Asy-Syifa'u bintu Amr, seorang wanita namanya Asy-Syifa bintu Amr, wanita yang membantu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman mbah-mbah kita dukun bayi, tapi sekarang sudah dilarang dukun bayi ini ya, Bu Bidan.
ya dengan praktek yang resmi. Ya, ini yang membantu hari kelahiran Rasulullah, seorang wanita namanya Asy-Syifa bintu Amr, Ummu Abdurrahman bin Aufin, ibunya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Walamma waladathu ummuhu kharaja minha nurun adha'at lahu kusuru asy-Syami. Dikatakan tatkala dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja minha, ya keluar dari wanita ini, minha dhamirha kembali kemana? Ibunya Rasulullah, ya. Tatkala ibunya melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja minha, keluar dari ibunya. Ada yang mengatakan keluar dari tempat keluarnya bayi, ya. Keluar dari jalannya bayi ini, nurun, keluar cahaya memancar. Yang dengan memancarnya cahaya tersebut dari jalan keluarnya bayi, adha'at lahu kusurus Syam, sampai menerangi istana yang ada di negeri Syam, bangsa Romawi, ya, kelihatan bercahaya. Pada waktu dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pertanda, ya, bahwasanya bayi yang lahir ini merupakan bayi yang mulia, sehingga terjadi hal seperti itu. Wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, setelah Rasulullah lahir, ya, cenger seperti itu, langsung, ya, dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib. Kenapa kok kakeknya, kok enggak bapaknya? Karena bapaknya sudah enggak ada, ya, bapaknya sudah meninggal dunia 2 bulan sebelum dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya sudah enggak ada, ya, sehingga ketika Rasulullah lahir, keluar dari rahim ibunya, langsung dibawa kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tubasyiruhu biwiladatihi, ya, diberikan kabar gembira kepada kakeknya tentang lahirnya Rasulullah, ya, tentang kelahiran cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Abdul Muttalibi, maka langsung datang ini Abdul Muttalib, ya, tadi enggak dibawa bayinya, dikabari, ya, mbah ini cucunya sudah lahir, seperti itu. Kakeknya langsung, ya, enggak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu. Faja'a Abdul Muttalibi mustabsyiron masruron, kakeknya langsung datang ke rumah anaknya, ya, melihat cucunya dalam keadaan mustabsyiron masruron, bergembira dan sangat senang. Wa hamilahu, langsung digendong oleh kakeknya ini, ya, langsung digendong. Fa adkhalahul Ka'bata, langsung dibawa masuk ke dalam Ka'bah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa syakarallaha, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahu, dan mendoakan anak ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasammahu Muhammadan, dan kakeknya menamai cucunya dengan nama Muhammadan, ya, Muhammadan, yang arti secara bahasa semoga dipuji, ya, isim maf'ul dari hammada yuhammidu tahmidan, Muhammadun, seperti itu. Roja'an ayyuhmada, dengan harapan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang terpuji, ya, anak yang soleh, anak yang berakhlak mulia. Ini ketika kita, ya, memiliki anak, itu dianjurkan untuk menamai dengan nama yang bagus, tafaulan, ya, dalam rangka optimis, berharap mudah-mudahan anak ini, ya, terwarnai dengan nama yang bagus, dikasih nama, ya, anaknya dikasih nama soleh, dengan harapan semoga jadi anak soleh, ya, anaknya dikasih nama Muslim, ya, dengan harapan mudah-mudahan nanti dia seorang Muslim yang sebenarnya. Ini dianjurkan seperti itu. Maka kakeknya Nabi Muhammad itu menamai cucunya Muhammadan, roja'an ayyuhmada, dengan harapan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang terpuji, berakhlak yang baik, taat kepada Robnya, ya, berbakti kepada orang tuanya. Wa aqqa anhu, dan beliau mengakikoi,
ya, mengakikoi cucunya. Sehingga hal seperti ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, tradisi akikoh. Ketika lahir ya anak itu disembelihkan seekor kambing untuk bayi perempuan, 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Ini sudah ada sejak zaman jahiliyah dan Islam menetapkan ya praktek amalan seperti itu. Wa khotanahu yauma sabi'ihi, dan mengkhitannya pada hari ke-7. Karena khitan ini merupakan syariat sejak lama ya. Nabi Ibrahim diperintahkan berkhitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Nabi Ibrahim ini ya bukan ketika masih muda dikhitan tapi sudah tua ya. Insya Allah ketika berusia 80 tahun kalau enggak seperti itu. Ya, karena perintah khitan datang kepada Nabi Ibrahim itu sudah usianya demikian 80 tahun kalau enggak salah. Ya, kemudian khitannya bil qodum, pakai apa? Yaitu pakai kapak, ya, bukan pakai pemes, bukan pakai gunting ya. Dijelaskan ya bil qodum, artinya kapak. Ya enggak tahu dilandeskan ya dok seperti itu enggak tahu ya. Tidak pakai pemes ya, tidak pakai gunting. Pakai sinar laser enggak ada, ya belum ada waktu itu. Ya, Nabi Ibrahim dikhitan ketika sudah berusia 80 tahun dan alatnya seperti itu. Sehingga khitan ini merupakan syariat Nabi Ibrahim yang diikuti ya sampai zaman kita sekarang ini. Rasulullah lahir pada hari ke-7 dikhitani oleh kakeknya. Wa khotanahu yauma sabi'ihi, dikhitan pada hari ke-7, diakikoi, dikhitan. Wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'aluna, kemudian digunakan untuk memberi makan manusia. Daging akikoh ya, kambing yang disembelih itu digunakan untuk memberi makan manusia sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab waktu itu. Jadi tradisi seperti itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ini menggambarkan ya betapa senangnya, betapa bahagianya Abdul Muthalib ketika lahir cucu ya dari anak laki-lakinya Abdullah, yang mana ya bapaknya Rasulullah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Rasulullah terlahir ke muka bumi. Wa kanat hadonathu Ummu Aimana, dan adalah yang mengasuh Rasulullah itu adalah Ummu Aiman, ya, mengasuh ketika lahir ya, Ceprot itu di samping ibunya dibantu oleh Ummu Aiman mengasuh Rasulullah. Barokatul Habasyiyatu, namanya Barokah Al-Habasyiyah, berkebangsaan dari negeri Habasyah ya, dari negeri Habasyah, sekarang namanya Ethiopia ya, daerah Afrika sana. Dulu negeri yang sangat makmur ini ketika dipimpin oleh Raja Najasyi, raja yang sangat adil walaupun sebelumnya beragama Nasrani, tapi ketika meninggal dunia dijelaskan beriman atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga Rasulullah mensolati Raja Najasyi ketika dia meninggal dunia. Habasyah, negeri Ethiopia sekarang ya. Beritanya kelaparan dan seterusnya. Barokatul Habasyiyatu, namanya Barokah, dari negeri Habasyah. Maulatu walidihi Abdillah, dia adalah ya budak ayahnya Abdullah, yaitu bapaknya Rasulullah namanya Abdullah, punya budak wanita namanya Barokah, yang akhirnya mengasuh ya Rasulullah ketika lahir ke muka bumi. Wa qad baqiyat hatta aslamat, dan Ummu Aiman di sini wanita yang pernah mengasuh Rasulullah dari kecil itu diberi umur panjang ya, baqiyat hatta aslamat, sehingga dia menjumpai yaitu masa Islam. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam, sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Wahajarat, dan juga ikut hijrah bersama dengan kaum muslimin ke kota Madinah. Wa tuwfiyat ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggal dunia setelah wafatnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umurnya panjang. Ini Ummu Aiman umurnya panjang. Berapa usianya Rasulullah? Rasulullah umurnya berapa? 63 tahun Hijriah ya. Itu ketika Rasulullah lahir, Ummu Aiman sudah itu ya sudah bisa ngomong. Dia sudah dewasa. Ketika hari kelahiran Rasulullah, Ummu Aiman sudah dewasa dan meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Ummu Aiman ini diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalnya setelah wafatnya Rasulullah bi khamsati ashhurin, setelah 5 bulan hari kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, au bi sittati ashhurin, ya sekitar 5 bulan atau 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Ini sekilas tentang hari kelahiran Rasulullah ya, tanggal 9 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Ini yang benar ya, tanggalnya tanggal 9, walaupun yang ma'ruf, yang terkenal di kalangan kaum muslimin tanggal 12 ya, bulan Rabiul Awal, atau orang Jawa mengatakan bulan Mulut tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Dan ketika dilahirkan Rasulullah, ya ibunya Aminah melahirkan Rasulullah, keluar cahaya dari dirinya. Ya, dijelaskan tepatnya dari jalan keluarnya bayi, yang sampai waktu itu ya istana yang ada di negeri Sam ikut terang ya, terpancarkan cahaya yang keluar dari ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah ar-radha, wanita yang menyusui Rasulullah. Ya, wanita yang menyusui, dalam susuan wanita. Wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibatu. Pertama kali wanita yang menyusui Rasulullah setelah ibunya adalah Thuwaibah. Maulatu Abi Lahbin, budaknya Abu Lahab, bila bani bani Laha, ya, yaitu dengan susu anak laki-laki yang lahir dari budak tersebut. Yang namanya budak itu halal ya bagi majikannya. Yang namanya budak ini adalah halal bagi majikannya, boleh digauli ya, kemudian juga bisa punya anak dari majikan tersebut. Budak adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atas majikan-majikan mereka. Maka ini ketika Abu Lahab ya memiliki budak namanya Thuwaibah, dan namanya budak halal untuk digauli ya, kadang-kadang punya anak dari majikan tersebut. Maka ketika Thuwaibah melahirkan ya anak dari Abu Lahab ini, tentunya mengeluarkan susu ya, dia juga menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang akhirnya menjadi ya musuh yang sangat sengit permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia waktu itu termasuk orang yang sangat bergembira atas lahirnya bayi tersebut. Tapi setelah ternyata laki-laki yang lahir ini mendakwahkan agama Islam, mengajak kepada ajaran tauhid, ya memerangi bentuk-bentuk kesyirikan, dia tidak terima dengan hal tersebut. Akhirnya menjadi musuh besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama kali wanita yang menyusui Rasulullah setelah ibunya adalah Thuwaibah. Dia adalah budaknya Abu Lahab. Yuqalu lahu Masruh. Anak yang lahir dari budak tersebut namanya Masruh. Karena sebagaimana kita pahami ya, wanita tidak akan mengeluarkan air susu kecuali dia melahirkan ya. Tidak ada obat untuk ya ngasih supaya susunya keluar, enggak ada. Ya, tidak ada. Ini nanti makanannya apa, minum apa supaya susunya keluar, enggak bisa. Ya, manusia ataupun binatang itu susu bisa keluar apabila dia melahirkan. Tidak bisa dikasih sentrat ini ya nanti keluar susunya, enggak bisa ya. Ini adalah sesuatu yang tabi'i, proses biologis. Ya, dengan seperti itu nanti mengeluarkan air susu.
Wanita tersebut melahirkan anak namanya Masruh. Kemudian ketika keluar air susunya, dia menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat qad arda'at qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib wa ba'dahu Aba Salamata ibna Abdul Asadi al-Makhzumi. Dan wanita ini ya sebelum menyusui Rasulullah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa? Pamannya Rasulullah ya, Hamzah. Ini saudaranya Abdullah tentunya. Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah. Bapaknya namanya Abdullah, Hamzah adalah pamannya Rasulullah. Ya, jadi Hamzah di sini di samping paman dia adalah saudara apa? Saudara sepersusuan. Ya, dia adalah saudara sepersusuan. Dia juga pamannya Rasulullah secara nasab. Secara sepersusuan dia adalah saudara sepersusuan. Karena wanita tersebut sebelum menyusui Rasulullah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib wa ba'dahu, setelah Rasulullah juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asadi al-Makhzumi. Fahum, maka mereka ini ikhwatuhu minar radha'ah, saudara-saudara Rasulullah sepersusuan. Ya, saudara-saudara beliau dalam masalah sepersusuan, yang mana hal ini ya tentunya ada syarat-syaratnya kapan seseorang itu dianggap menjadi saudara sepersusuan. Itu tidak cuma menyusu sekali dua kali, tapi para ulama menjelaskan ya minimalnya seorang wanita menyusui anak tersebut sebanyak 5 kali, itu minimalnya. Sehingga kalau cuma menyusui cuma sekali saja itu belum menjadikan saudara sepersusuan. Ya, pernah menyusu 2 kali itu belum ya menjadikan saudara sepersusuan atau menjadi anak sepersusuan belum. Yaitu untuk dianggap menjadi saudara sepersusuan, anak sepersusuan ya, itu apabila disusui minimalnya 5 kali. Minimalnya. Apabila kurang daripada itu belum menjadikan ya anak tersebut atau orang tersebut menjadi saudara sepersusuan ya. Yaitu disusui sampai puas dia. Ya, sampai dia melepas sendiri ya, sudah enggak mau. Ya, tidak cuma sekali isap, 2 kali isap kemudian ya, enggak. Sekali menyusu sampai dia puas, sampai dia kenyang, ya besok nyusu lagi sampai kenyang, sampai puas, sampai 5 kali, maka menjadikan ya saudara sepersusuan, atau bayi tersebut menjadi anak dia sepersusuan dan menjadi mahram ya dengan sebab seperti itu. Wa qad a'taqa Abu Lahbin amatahu hadhihi farahan biwiladati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Abu Lahab telah memerdekakan budak wanita ini ya. Thuwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Itu ketika lahir Rasulullah langsung dimerdekakan dia. Ya, ketika Rasulullah lahir dia langsung dimerdekakan. Wa qad a'taqa Abu Lahbin amatahu hadhihi farahan, saking bahagianya, saking senangnya biwiladati Rasulillah, atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Abu Lahab termasuk orang yang juga sangat senang ya dengan lahirnya bayi tersebut. Walakinnahu sara min alati a'daihi, akan tapi dia akhirnya menjadi orang yang paling bengis memusuhi Rasulullah. Min alati ya, paling getolnya, a'daihi musuhnya Rasulullah. Ya, sehingga namanya disebutkan secara tersendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena saking kerasnya permusuhan Abu Lahab terhadap Rasulullah hinama qoma bidda'wati ilal Islam, ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah rata-rata ya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa mereka memusuhi Rasulullah? Bukan karena apa-apa, sebabnya beliau mendakwahkan agama yang hak tersebut. Padahal sebelumnya mereka memuji Shadiqul Amin,
orang yang jujur lagi terpercaya. Ya, mereka adalah orang-orang yang meridhoi dengan akhlaknya Rasulullah. Ya, mereka bersaksi tidak pernah berdusta ini orang, enggak pernah bohong, enggak pernah menipu, ya, tidak pernah ingkar janji dan seterusnya. Mereka menyaksikan seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendakwahkan agama Islam, mereka menjuluki Rasulullah Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya. Tapi setelah beliau mendakwahkan agama Islam, ya, mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, berubah mereka 180 derajat. Yang sebelumnya mengatakan Shadiqul Amin, mengatakan kadzab, dia ini pendusta. Ya, sahir, dia ini tukang sihir, hati-hati jangan diikuti. Ini majnun, orang gila ini, enggak waras ini, hati-hati. Ya, seperti itu julukan yang mereka lontarkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sebelumnya mereka mengatakan Shadiqul Amin, orang yang jujur lagi terpercaya, enggak pernah khianat, enggak pernah ingkar janji, enggak pernah berdusta. Begitu Rasulullah mendakwahkan agama Islam, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berubah 180 derajat. Ya, termasuk diantaranya Abu Lahab di sini. Dulu sangat senang, ya, dengan lahirnya Rasulullah, sampai-sampai budak wanitanya dimerdekakan. Tapi setelah Rasulullah mendakwahkan agama tauhid, ya, menjadi benci, setengah mati bencinya, memusuhi Rasulullah dengan permusuhan yang sangat keras. Berikutnya dikatakan fi Bani Sa'din. Keberadaan beliau di Bani Sa'ad, yaitu Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menyusui Rasulullah selama 2 tahun. Rasulullah hidup, ya, di perkampungan Bani Sa'ad. Kana min adatil Arabi, kebiasaan orang-orang Arab, ayyal tamisul maradi'a, ya, orang-orang Arab yang tinggal di, ya, gunung-gunung, yang tinggal di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, itu mereka turun gunung untuk mencari marodi, anak-anak susuan, ya. Itu kebiasaan orang Arab, khususnya yang di pelosok-pelosok, ya, di pedalaman-pedalaman. Itu mereka turun keluar dari kampung mereka cari pekerjaan, ya. Apa pekerjaannya? Nyusui anak orang, ya. Jadi datang ke kota cari anak kecil, barangkali orang tuanya membutuhkan, ya, bantuan untuk disusui anaknya, diasuh selama 2 tahun. Dan ini kebiasaan zaman dahulu, yang sekarang sudah enggak ada, ya, kebiasaan seperti ini. Ini kebiasaan orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman, ya, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok pedalaman. Itu mereka keluar dari kampung mereka untuk mencari al-maradi'ah, anak-anak susuan. Lima walidihim, ya, mereka mencari al-maradi', wanita-wanita yang mau menyusui, lima walidihim fil bawadi, untuk menyusui anak-anak mereka di, yaitu al-bawadi, di kampung-kampung, pedalaman-pedalaman. Ya, karena biasanya udara kota itu sudah, ya, tercemari. Suasananya sudah kurang bagus. Ini di perkotaan, ya, lingkungannya kurang kondusif untuk mendidik anak kecil. Mungkin udaranya sudah enggak segar lagi, bahasanya sudah rusak, sehingga anak kecil kalau dibiarkan hidup di lingkungan seperti ini, fisiknya, ya, tidak bisa tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik karena banyak penyakit di perkotaan, ya, dan juga bahasanya mungkin, ya, sudah tidak terjaga karena banyak percampuran orang datang dari berbagai daerah. Sehingga mereka itu biasa menitipkan anak-anak mereka di kampung-kampung, di pedalaman-pedalaman untuk diasuh, disusui di sana. Ib'adan lahum an amradil hawadir, dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit perkotaan, ya, al-hawadir, suasana modern biasanya terjadi di lingkungan perkotaan, ya, pergaulannya kurang terjaga. Ini udaranya juga sudah, ya, tidak steril, sudah tidak bersih lagi.
Sehingga anak-anak yang kecil biasa diungsikan ke pedalaman-pedalaman hatta tastadda a'sabuhum, sehingga kuat otot-otot mereka, ya tumbuh berkembang dengan baik. Ketika dibiarkan hidup di daerah pedalaman, udaranya masih segar, ya, lingkungannya masih baik. Hatta tastadda a'sabuhum. Ini tujuan yang pertama, ya, supaya fisiknya bisa berkembang dengan baik. Waliyutqinul lisanal arabiyya fi mahdihim. Tujuan yang kedua, supaya mereka ya mutkin lisan mereka dengan bahasa Arab fi mahdihim sejak kecil. Ya, karena biasanya yang daerah pelosok itu bahasanya masih ya bagus. Bahasanya masih ya murni, demikian beda dengan daerah perkotaan yang banyak bercampur dengan bahasa-bahasa asing, rusak bahasanya. Ya, supaya anak kecil ini terbiasa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih sejak kecil. Ya, karena daerah pedesaan belum tercemari bahasa mereka, belum bercampur dengan bahasa-bahasa dari luar. Wa qadarallahu an ja'at niswatun min bani Sa'din, dan Allah mentakdirkan ya datang wanita-wanita dari Bani Sa'ad, wanita-wanita dari daerah pedalaman, yaitu Bani Sa'ad, yaitu banyak rombongan datang ke kota untuk mencari anak-anak yang bisa disusukan oleh mereka. Ya, rombongan wanita, niswatun, tidak cuma satu dua. Datang banyak wanita min Bani Sa'd bani Bakrib bani Hawazin yadlubnar ar-radha'a. Ya, mereka mencari anak-anak susuan, mencari bayi yang masih kecil yang bisa mereka bawa pulang untuk disusui, ya tentunya dengan mendapat imbalan upah. Ya, mereka cari pekerjaan ke kota. Apa pekerjaannya? Ini ngopeni ini ya, mengasuh anaknya orang sejak kecil, yaitu disusui, diasuh, dirawat di kampung halaman mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan datang wanita-wanita dari Bani Sa'ad yatlubnar radha'a, mereka mencari anak-anak sucuan. Fa'uridun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihinna, ya kullihinna, Rasulullah ditawarkan kepada mereka semuanya. Ya, ternyata kebanyakan mereka ini melihat Rasulullah dengan sebelah mata. Oh, anak yatim, enggak ada bapaknya. Ya nanti upahnya berapa ini, ya sudah enggak ada bapaknya ini. Ya, karena Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, ketika ditawarkan kepada mereka, wahai wanita-wanita ini, saya punya anak kecil, tolong bawa ya, susui dia, asuh dia di kampung halaman kalian. Fa'abaina ayyurdi'nahu li ajli yutmihi. Rata-rata mereka enggan untuk menyusui Rasulullah li ajli yutmihi, dengan sebab yatimnya Rasulullah. Jadi mereka melihat cuma dengan sebelah mata saja ya. Ketika dipanggil, nih saya punya anak kecil ya, bisa kalian susui, rata-rata mereka tidak mau. Sebabnya apa? Anak yatim ya, bapaknya enggak ada, paling nanti upahnya berapa ya, ngopeni anak seperti ini. Mending ya nyusui anak yang orang tuanya masih lengkap. Itu nanti mungkin perhatiannya lebih besar dari mereka daripada anak yang cuma punya seorang ibu saja, bapaknya sudah enggak ada. Rata-rata mereka menolak untuk membawa Rasulullah pulang ke kampung halaman mereka untuk disusui. Walam tajid ihda an-niswati. Kemudian ada seorang wanita di kalangan mereka tidak mendapatkan ya anak susuan, yaitu Halimatu bintu Abi Dzuwaibin, seorang wanita ya, tadi datang dari Bani Sa'ad di sini, rombongan wanita banyak, mungkin 10, mungkin 15, semuanya sudah dapat ya bayi semua, tinggal satu wanita ini ya, Halimah ini sudah muter-muter satu kampung enggak dapat ya pekerjaan, tidak dapat seorang bayi yang bisa dibawa pulang. Walam tajid ihdan niswati wa hiya Halimatu bintu Abi Dzuwaib
radi'an. Seorang wanita di antara mereka yang bernama Halimah itu tidak mendapatkan radi'an, anak susuan. Ya, dari pagi sampai sore ya muter-muter ya ke gang-gang tanya ada anak kecil enggak yang bisa disusui. Sementara yang lainnya tadi teman-temannya sudah dapat momongan semuanya. Sudah dapat bayi semuanya untuk dibawa pulang. Ya tinggal satu wanita ini. Dia tidak mendapatkan seorang bayi pun. Adanya tinggal satu ini, Rasulullah. Yang semuanya tadi enggan untuk mengambilnya karena dia anak yatim. Akhirnya Halimah ini daripada pulang enggak membawa apa-apa, sudah enggak apa-apa. Dibawa aja bayi ini walaupun anak yatim. Fa akhadathu. Ya akhirnya ya diambil Rasulullah tadi. Tapi ternyata setelah dia diambil ya oleh Halimah, ketika dibawa pulang ke rumahnya ya mendatangkan kebaikan yang banyak sekali yang tidak didapatkan oleh teman-temannya yang mengambil bayi yang pilih-pilih tadi ya, ngambil sana ngambil sini, ditawari ini enggak mau. Ternyata Halimah ini mendapatkan kebaikan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Sehingga dikatakan wa hudziyat bihi hadwatan igtabatolaha al-akharun. Namun ternyata Halimah ini mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa hudziyat bihi ya, diberi kenikmatan dengan hadirnya Rasulullah dengan kenikmatan yang banyak. Igtabatolaha al-akharun, yang mana teman-teman yang lainnya merasa iri dengan sesuatu yang didapatkan oleh Halimah. Pada sebelumnya ya dulu ketika datang ke kota bareng-bareng ditawari ini enggak mau ya, ini enggak mau, ini enggak mau, pilih-pilih. Halimah ini tinggal dia seorang diri yang tidak mendapatkan anak momongan. Akhirnya diambil anak yatim ini, ternyata akhirnya ya mendatangkan keberkahan yang luar biasa, mendatangkan kebaikan yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Dikatakan berikutnya, wasmu Abi Dzuwaibin walidu Halimata, namanya Abu Dzuwaib yaitu bapaknya Halimah. Karena tadi Halimah ya wanita yang menyusui Rasulullah, itu Halimah bintu Abi Dzuwaibin. Lah Abu Dzuwaibin ini namanya adalah Abdullah bin Al-Harith, Abdullah bin Harith, yaitu kakek sepersusuan Rasulullah. Ya, karena Halimah ini ibu sepersusuan Rasulullah. Abdullah bin Harith adalah bapaknya Halimah, sehingga kakeknya Rasulullah bukan kakek nasab tapi kakek sepersusuan. Wasmu zaujiha, adapun nama suaminya, suami Halimah ya, yaitu Halimah suaminya bernama Al-Harits bin Abdul Uzza, Al-Harits bin Abdul Uzza. Wa kilahuma min Sa'd bin Bakr bin Hauzan. Keduanya itu dari Sa'ad bin Bakar, keduanya dari Bani Sa'ad. Ya, suaminya dari Bani Sa'ad, bapaknya juga dari Bani Sa'ad. Ini menunjukkan tentang mulianya nasabnya Halimah di sini. Ya, bapaknya adalah dari Bani Sa'ad, suaminya juga dari Bani Sa'ad. Kilahuma min Sa'd bin Bakr bin Hauzan. Wa auladul Harithi ibnu bin Abdul Uzza, yaitu anak-anaknya Al-Harits ibnu Abdul Uzza adalah ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam, adalah saudara-saudara Rasulullah minar radha'ah, saudara-saudara Rasulullah sepersusuan. Ya, jadi anaknya Halimah ini dengan Rasulullah adalah saudara sepersusuan. Siapa mereka? Saudara-saudara sepersusuannya Rasulullah, anak-anaknya Halimah, wahum, mereka adalah Abdullah wa Unaisatu wa Judhamatu. Laki-laki namanya Abdullah, perempuannya namanya Unaisah dan Judhamah. Ya, wahya as-Syaima'u. Judhamah ini terkenal dengan julukan as-Syaima'. Namanya Judhamah. Wahya as-Syaima', dialah yang dijuluki as-Syaima'.
Yang arti secara bahasa itu tai lalat ya. Mungkin ada tai lalatnya sehingga dia dijuluki As-Syaima. Tapi namanya aslinya adalah Judhamah. Dijuluki As-Syaima. Laqabun ghalaba ala ismiha. Ini merupakan laqab. Syaima ini merupakan laqab, julukan yang lebih terkenal ya, lebih populer jika dibandingkan dengan namanya. Siapa namanya tadi? Judhamah. Namanya apa? Julukannya adalah Syaima. Syaima ini lebih terkenal, lebih populer, lebih masyhur jika dibanding dengan Judhamah. Kalau dikatakan Judhamah itu orang bingung, mana toh Judhamah itu ya. Kalau dikatakan Syaima, wala Syaima itu toh ya. Ini Syaima banyak orang yang tahu itu ya, yang namanya Syaima. Tapi nama aslinya adalah Judhamah. Kalau disebutkan Judhamah banyak orang yang tidak tahu karena tidak terkenal nama tersebut. Terkenalnya dengan julukan As-Syaima. Laqabun ghalaba ala ismiha. Ini suatu julukan yang lebih populer, lebih terkenal jika dibandingkan dengan namanya. Wa kanat takhdinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ya Halimah bersama dengan saudara-saudaranya tadi itu mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut momong ya, disusui oleh ibunya Halimah sepersusuan, saudara-saudaranya ikut momong ya, ngasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudara sepersusuan beliau. Wanita yang menyusui Rasulullah yang pertama adalah siapa tadi? Thuwaibah. Ya, Thuwaibah. Setelah ibunya ya, tapi tidak lama, budaknya Abu Lahab. Namun yang menyusui dalam waktu yang lama sampai 2 tahun adalah Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita yang datang dari kabilah Bani Sa'ad, yang mana merupakan kebiasaan orang-orang Arab waktu itu. Ketika mereka punya anak kecil itu ya dikirim ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah pedalaman supaya tidak terpengaruh ya, ketika berusia dini ini ya, tidak terpengaruh dengan udara perkotaan, dengan pergaulan perkotaan, sehingga anak ini tumbuh secara ya baik, fisiknya berkembang dengan baik. Ya, bahasanya juga demikian, tinggal di perkampungan, bahasa mereka masih bagus, tidak tercemari dengan bahasa-bahasa yang asing ya. Maka seperti itulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil ya, diasuh oleh seorang wanita, Halimah As-Sa'diyah, yang mana Halimah ini ketika mengasuh Rasulullah banyak hal-hal ya, kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh keluarga tersebut. Rezeki datang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya ya penghidupannya sulit, ekonominya ya sempit. Setelah dia mengasuh Rasulullah, Masya Allah, ternaknya berkembang dengan luar biasa, gemuk-gemuk ya, beranak, susunya keluar ya dengan deras. Yang sebelumnya itu kurus-kurus ya kambingnya, ketika diperah nggak ada susunya, anaknya kelaparan, kehausan ya, karena kambing yang dipelihara tidak mengeluarkan air susu. Tapi setelah ya Rasulullah hadir di tengah-tengah keluarga mereka, Masya Allah, mendatangkan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dan kenikmatan datang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana wanita-wanita yang selevel ya, teman-temannya Halimah ini merasa cemburu, merasa iri dengan apa yang didapatkan oleh keluarga tersebut ya. Sementara ini yang kita baca dalam kesempatan sore yang berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV.
Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.